Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Gimana nih puasa hari ke seminggu ya kayaknya ya kita udah puasa. Iya, betul. Oke, sebelumnya makasih banyak untuk Kak Evita Purnamasari sudah menyempatkan datang untuk hari ini. Kebetulan supaya kita tahu masing-masing, kita perkenalan dulu kali ya. Nah, kita ini salah satu bagian dari Osachi Talent Hub, di mana kita bersama-sama bekerja sama untuk melakukan sebuah podcast. Dan nantinya podcast ini akan kita share di YouTube Osachi. Oke, sebelumnya kami ini dari tim B, di mana tim B itu terdiri dari saya, Puput Purwaningsih, lalu ada aku, Ziljani Pratama. Dan saya yang terakhir, Aziza Falaseti. Jadi Osachi Talent Hub ini merupakan salah satu wadah nih Kak, di mana untuk generasi muda yang ingin belajar lebih banyak, terutama tentang dunia HR, ataupun misal ingin melatih soft skill yang dimiliki, itu bisa bergabung ke dalam Osachi. Nah, untuk salah satu tugasnya, kita ada untuk membuat podcast. Nah, maka dari itu kita mengundang Kak Evita sebagai salah satu narasumber kami. Nah, kenapa sih kita mengundang Kak Evita? Karena sampai sejauh ini nih Kak, kita ngerasa kalau Kak Evita tuh cocok banget buat jadi narasumber di podcast kita kali ini gitu. Thank you. It's an honor for me. Untuk podcast kita sendiri, kita membahas tentang Society 5.0 Kak. Kira-kira apa sih Society 5.0? Aku rasa di sini juga teman-teman masih banyak nih yang belum tahu tentang Society 5.0 ini. Kalau mungkin industri 4.0 mungkin masih banyak nih kayak yang udah tahu, tapi kalau Society aku rasa masih kurang banget kayak gitu. Oke, untuk pertama-tama mungkin Kak Evita bisa memperkenalkan dirinya lebih dulu. Oke, hai semuanya, salam kenal. Perkenalkan, nama aku Evita Purnamasari, bisa dipanggil Evita. Sekarang aku bekerja di Telkomsel dan lagi ngehandle brand Bayu, kartu internet serba digital di Indonesia gitu. Jadi sebelum di Telkomsel, sebelumnya aku lulusan dari Sekolah Bisnis Manajemen ITB. Terus habis itu sempat ikut internship program di Unilever, megang brand building untuk brand pembersih toilet. Terus habis itu aku sempat juga masuk ke Telkomsel untuk memegang divisi digital product sales di area Jabodetabek Jabar, dan semenjak tahun 2018 aku gabung barengan sama 10 teman-teman lainnya di Telkomsel untuk ngerjain Bayu gitu. Jadi kurang lebih udah hampir 3 tahun untuk nge-handle Bayu gitu. Berarti pengalamannya udah banyak banget nih, kayak udah ngerasain asam garam kehidupan. Lumayan, lumayan. Tapi kalau sejauh ini, apa sih Kak kalau dari Kakak pribadi ya, kesulitan apa yang paling dirasakan betul selama pekerjaan atau misal mencari pekerjaan gitu? Yang paling menantang sih sebenarnya gimana kita keep improving over the time ya, karena dunia terus berubah, terus habis itu banyak hal-hal yang harus kita adjust, kita harus upgrade skill dan lain-lain. Jadi lebih gimana kita menghadapi perubahan sih, terutama kan 2 tahun belakangan ini pandemi ya, kayak there are so much changes in our life, mulai dari kerjaan, bahkan kehidupan pribadi, itu banyak banget perubahannya, sehingga menurut aku yang dibutuhin banget dan challenge banget adalah gimana kita bisa selalu nge-adjust diri kita di situasi yang berbeda-beda gitu. Kalau misalnya dari pengalaman Kakak nih ya, dan sepengetahuan atau sepengamatan Kakak tentang perubahan yang mulai terjadi nih ya Kak, terutama di dunia kerja, dan juga terkait kalau misal dulu industri 4.0 dan sekarang ke society 5.0 tuh kira-kira apa sih Kak yang mungkin Kakak perhatikan gitu? Sebenarnya kalau as definition society 5.0 itu adalah sebenarnya gimana kita menyelesaikan permasalahan di society dengan inovasi kan. Sebenarnya perubahan yang major changes-nya tuh mungkin kalau dulu kita menyelesaikan sesuatu itu mostly secara offline, atau kita offering secara produk yang real ya, yang nyata, tangible produk gitu. Tapi semenjak perubahan-perubahan yang terjadi 5 tahun belakangan lah ya, ada banyak banget masalah-masalah di dalam society yang harus diselesaikan dengan inovasi baru gitu ya, baik itu mulai dari berbasis aplikasi, mulai dari sesuatu yang
berbasis software atau misalnya sesuatu yang berbasis IoT gitu. Jadi perubahannya sih lebih ke teknologi yang kita pakai dan keadaan society yang jadi demanding over the time gitu ya. Mungkin dulu kalau teman-teman mau naik ojek ya udah panggil aja opang di depan komplek gitu ya. Cuman kalau sekarang kayak udah banyak kemudahan, udah banyak aplikasi yang menawarkan kemudahan untuk dapetin ojek, akhirnya ya udah sekarang gimana kita berpikir secara bisnis user tuh membuat sebuah solusi yang memudahkan orang jauh lebih mudah dari apa yang udah ada gitu. Jadi kayak mungkin bisa berbasis aplikasi atau berbasis software dan lain-lain gitu. Jadi itu perubahan yang sangat-sangat major sih menurut aku. Oke, berdasarkan experience dari Kakak Evita sendiri, kami bertiga sudah amazed banget ya sama experience-nya. Cuma aku mau konfirmasi nih Kak, tadi Kakak yang bilang kan memang salah satu tantangan ataupun challenge dalam dunia ini itu adalah bagaimana kita keep improving, karena memang sifatnya ini dinamis dan terus berubah, tidak terlepas dari yang namanya teknologi ya. Nah, makanya sini kami mau kaitkan kan, memang kita seperti yang kita ketahui era industri itu kan pasti ada awal mulanya ya, sejarah mulai dari era industri 1.0 yang dimana memang ada mesin uap, kemudian yang 2.0-nya itu ada lebih ke penemuan listrik, 3.0-nya komputasi ketik, dan era 4.0-nya ini sendiri adalah internet yang berkembang secara luas. Nah, saya mau konfirmasi lagi ke kakak nih, biar teman-teman di generasi milenial dan generasi Z di luar sana, era society 5.0 ini simpelnya itu seperti apa sih Kak definisinya? Karena kan tadi juga kakak sebenarnya sudah menyebutkan nih dampak perubahan dari adanya era industri yang teknologinya berkembang ini seperti apa, dampaknya udah ada. Nah, untuk simple definition about era society 5.0 ini sendiri gimana Kak? Kalau aku mendefinisikan tuh Society 5.0 itu ada dua elemen. Satu elemen society-nya, yang satu lagi elemen dari inovasi teknologinya gitu. Nah, Society 5.0 adalah kita mencoba mengawinkan antara masalah-masalah yang ada di society dengan inovasi-inovasi teknologi yang lagi berkembang di dunia. Nah, kita kawinin jadi sebuah solusi dan sebuah bisnis model yang akhirnya si bisnis yang kita bikin ini bisa menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, disitulah kolaborasi antara bisnis user dan juga masalah yang ada di society bisa menghasilkan sesuatu yang berdampak positif untuk society maupun untuk dunia gitu. Jadi itu sih simpelnya, jadi kayak pertemuan di mana pertemuan masalah di society diselesaikan dengan inovasi di teknologi gitu. Oke, luar biasa sekali. Berarti kata kunci atau keyword dari si era society 5.0 ini adalah kolaborasi antara si teknologi dengan sumber daya manusia yang ada ya Kak, untuk menjawab tantangan di industri di sebelumnya. Oke. Benar. Menariknya sih sebenarnya kayak mungkin ya kalau 5 tahun lalu kita fokusnya kalau misalnya kita mau masuk ke dunia kerja, kita fokusnya adalah gimana kita punya skill-skill tertentu kayak marketing atau misalnya kayak sales atau HR gitu. Kalau sekarang nggak bisa, kita harus punya dua mata pisau. Satu, mata pisau untuk yang melihat empati ada masalah apa di pelanggan. Dan dua, mata pisau yang kedua adalah kita harus tahu teknologi apa yang paling bisa memudahkan kita menyelesaikan masalah-masalah yang ada gitu. Jadi nggak cuma sekedar skill set yang basic tuh kayak marketing, HR atau operations gitu, tapi juga kayak pengetahuan kita yang luas tentang ada inovasi apa aja sih yang bisa kita kembangin dan bisa kita pakai gitu untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi itu sih menurut aku yang paling menarik dari Society 5.0 itu. Oke, baik. Ini penjelasannya sangat keren banget ini ya, Kak, bagi kita yang belum, terutama yang belum pernah menyicipi di dunia pekerjaan. Jadi punya pemahaman sedikit nih, kalau misalnya di era Society 5.0 ini, kita tuh harus cermat nih, Kak, untuk mengawitkan permasalahan di society dengan kecanggihan zaman sekarang ya, buka teknologi sekarang, kayak sekarang kita udah bisa rapat via Zoom, bukber via Zoom, pokoknya semuanya via Zoom gitu. Benar banget. Kalau menurut kakak nih yang udah jam terbangnya tinggi banget ya sebagai employee di sebuah perusahaan yang sangat terkenal di bidang providernya, menurut kakak tuh perubahan drastis nih yang dirasain dari kakak pasti udah misalnya
bekerja di saat industri 4.0 itu ada, dan sekarang saatnya sudah masuk ke society 5.0. Namun kakak ini perubahan yang terasa nih kira-kira di saat perubahan masa nih dari industri 4.0 yang khususnya kita lebih memajukan pada bidang teknologi, dan sekarang yang kita harus bisa berdampingan bekerja bersama teknologi. Oke, yang berubah bangetnya sih adalah kemampuan untuk empati, untuk melihat realita di masyarakat, realita di customer kita. Itu yang sangat-sangat berubah ya. Mungkin kalau dulu dari industri 4.0 kita udah ngomongin tentang customer centricity. Cuman aku ngelihat masyarakat tuh belum sedemanding itu. Jadi nggak banyak kemauan-kemauan atau aspirasi-aspirasi masyarakat yang tercapture gitu, karena inovasi juga belum berkembang. Tapi semenjak aku udah sekitar 3-5 tahun kerja ini, aku ngerasanya empati terhadap masyarakat, empati terhadap audiens tuh jadi sangat dibutuhkan 1000 kali lipat lebih banyak dibandingin sebelumnya gitu. Kenapa? Karena semua orang juga punya inovasi yang sama, semua orang bisa melakukan pengembangan teknologi yang sama gitu. Tapi yang menjadi pembeda adalah bagaimana kita bisa benar-benar menangkap masalah yang ada di audiens kita atau di pelanggan kita gitu. Sehingga kita bisa tahu kira-kira solusi apa yang bisa kita tawarkan ke pelanggan kita dengan tepat gitu. Bisa jadi teknologi A itu nggak works untuk problem B, tapi bisa jadi teknologi A itu cocok untuk problemnya yang Z misalnya. Jadi kayak empati itu sangat-sangat dibutuhin, dan aku lihat orang-orang yang bisa fly high di karirnya di era society 5.0 itu adalah orang-orang yang bisa mendengarkan, orang-orang yang bisa mendengarkan gak cuma sound aja, tapi dia bisa mendengarkan inti dari omongan orang-orang dan apa yang dirasakan oleh pelanggan gitu. Jadi itu sih yang sangat-sangat membedakan ya menurut aku. Kalau misalnya basic kayak pengetahuan tentang teknologi, tentang gimana mendevelop aplikasi, itu sesuatu yang bisa dipelajari pelan-pelan. Tapi kalau skill empati, itu adalah skill yang paling sulit di-develop kalau misalnya emang kita nggak punya kemauan dan kita nggak sadar kalau kita butuh untuk nge-build si listening skill itu gitu. Jadi itu yang sangat-sangat beda sih dibandingin aku waktu kerja 5 tahun yang lalu gitu. Oke, nah berbicara tentang develop teknologi yang kakak bilang tadi, sebenarnya itu masih bisa dipelajari. Saya setuju banget sih kak dengan statement kakak yang itu. Nah, dalam kita menyongsong ataupun menghadapi si era society 5.0 ini kan tentunya adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan si teknologinya, SDM dengan teknologi. Yang otomatis SDM ini harus menguasai juga beberapa teknologi. Nah, menurut kakak sendiri nih, sejauh mana sih persiapan SDM-nya Indonesia ini terhadap teknologi? Karena sebelum ke era Society 5.0 ini kan mau nggak mau memang para SDM ini basically-nya itu emang benar-benar harus paham tentang basicnya teknologi. Nah, menurut kakak, apalagi kakak ini kan udah jam terbangnya tinggi banget di dunia company, apalagi company-nya udah gengsi banget ya. Jadi saya mau nanyain kakak nih di sini, kesiapan dari SDM Indonesia sendiri ini sejauh mana sih kak? Perkiraan atau pandangan dari kakak sendiri itu bagaimana? Apakah sudah Indonesia ini sudah banyak yang menguasai teknologi atau masih belum dan masih diperlukan pengarahan untuk pembelajaran tentang teknologi ini? Oke, thank you pertanyaannya. Aku honestly speaking ya, bluntly speaking. Jadi tahun 2015 waktu sebelum aku lulus dari SBM ITB, aku pernah di-approach sama salah satu NGO di mana dia mencoba untuk membuat sebuah kelas tambahan baru di ITB, yaitu Innovation Technology gitu. Jadi kayak di sana kita belajar gimana caranya menemukanlah teknologi yang tepat untuk masalah yang tepat juga gitu. Jujur aja, sekelas anak ITB pun dulu waktu ada kelas itu tuh gagap-gagap. Gagapnya apa? Satu, kita nggak terbiasa untuk punya empati, untuk detail tahu, mendengarkan apa yang dibutuhin pelanggan. Itu yang pertama. Yang kedua, gagap teknologinya tuh banget gitu. Kenapa? Karena sebenarnya development teknologi di Indonesia tuh lumayan terlambat ya dibandingin luar negeri. Sehingga kalau misalnya teman-teman nggak punya eagerness atau keinginan untuk cari tahu lebih gitu di luar tuh seperti apa, teknologi apa yang udah ada di dunia gitu. Kayaknya sih
akan sulit gitu untuk ngikutin era Society 5.0 ini gitu. Jadi aku udah lihat sendiri realitanya ngebikin kelas innovation technology di ITB gitu ya, yang ibaratnya kayak kalau di Jawa mah itu yang udah paling oke pisan gitu ya kalau teknologi. Tapi ternyata enggak juga guys. Jadi sebenarnya itu balik lagi ke individu masing-masing. Seberapa ingin sih kita mempelajari sesuatu yang baru? Seberapa pengen sih kita mengetahui apa yang ada di dunia luar sana gitu? Sebasic ini ya, jam tangan smartwatch. Dulu tahun 2015 orang-orang di ITB yang pakai smartwatch bisa dihitung pakai jari. Padahal ibaratnya ya secara pengetahuan juga udah luas, terus habis itu juga keuangan juga nggak bad banget lah ya gitu. Tapi ternyata orang-orang tuh nggak banyak yang tahu bahwa ada teknologi yang namanya smartwatch. Akhirnya dulu itu aku waktu mau ngebantuin bikin kelas innovation technology itu sama mentor aku dibilang gini kayak lo coba deh lihat-lihat website namanya Kickstarter. Nah di sana tuh banyak banget startup luar negeri yang nge-showcase hasil R&D-nya mereka dan mereka cari funding di Kickstarter itu. Dan akhirnya di sana aku ngelihat kayak, wow ada teknologi banyak banget di dunia gitu. Sampai salah satunya adalah teknologi smartwatch itu. Padahal kayak sekarang kan kayak semua orang pakai smartwatch. Even kayak sekarang aku pakai yang paling murah gitu ya, brand yang China tuh udah banyak banget. Dulu 2015 tuh belum ada. Akhirnya aku cobain untuk beli jadi kalau di Kickstarter tuh kita caranya adalah funding. Sedermawannya kita aja mau berapa, nanti barangnya akan dikirim ke rumah kita gitu. Akhirnya dulu aku cobain untuk beli jam namanya Pebble. Nah, Pebble itu akhirnya meroket dan di tahun 2017 dia dibeli oleh Fitbit. Mungkin teman-teman tahu ya, smartwatch merek Fitbit yang sekarang jadi salah satu smartwatch nomor 1 di dunia. Akhirnya dibeli gitu. Mulai dari mana? Mulai dari Kickstarter gitu. Jadi akhirnya dari situ aku jadi kayak kebaca gitu, oh oke, biar di Indonesia bisa catch up sama teknologi-teknologi yang ada di dunia, ya kita harus bermain ke website-website dunia, kita harus lihat-lihat social media di dunia, kita harus baca-baca business case yang ada di dunia gitu, sehingga that's the way seseorang tuh bisa catch up sama teknologi. Kalau ditanya di Indonesia udah seberapa siap sih sama pengetahuan terkait dengan teknologi, aku nggak bisa nilai berapa. Aku juga nggak punya risetnya, aku juga nggak punya pengetahuan yang cukup angkanya tuh berapa. Cuman kalau aku ngelihat sekitar aku ya di dunia kerja yang ibaratnya company-ku teknologi juga base-nya, mungkin kesiapannya baru 50% ya, sorry to say. Kenapa? Karena orang tahu misalnya IoT gitu ya, Internet of Things. Orang tahu IoT itu definisinya apa, tapi orang nggak tahu gimana cara pakainya. Akhirnya kan IoT itu jadi teknologi yang akhirnya ada di angan-angan aja, tapi nggak bisa diimplementasikan untuk menyelesaikan masalah di society gitu. Jadi deep understanding about technology itu harus dimulai dari diri sendiri sih, karena memang sistem pengajaran di Indonesia ataupun use case penggunaan teknologi di Indonesia mungkin belum setinggi itu. Jadi tinggal gimana kitanya mau belajar atau enggak sih untuk mengetahui teknologi-teknologi tersebut gitu. Tapi emang kalau misalnya diamatin sejauh ini juga memang sih tadi yang kayak kakak bilang kalau pembelajaran di Indonesia tuh masih kurang mendukung ya kayak. Karena kalau dari pengalaman aku pribadi, jujur aja aku tuh sampai sekarang masih suka gaptek. Karena kalau misalnya dulu SMA ataupun SMP tuh paling yang diajarin cuman kayak Microsoft Word, PowerPoint dan sebagainya. Padahal ternyata tuh lebih luas lagi gitu. Walaupun kita bukan anak IT, tapi kan seharusnya ada basic-basic lah ya yang bisa diajarin ke para pelajar ataupun mahasiswa. Apalagi dengan teknologi ini, kayaknya sekarang banyak startup yang teknologinya sangat memadai ya kayak. Jadi membuka lowongan pekerjaan juga nih buat yang baru. Kalau misalnya, tapi nggak bisa disalahin sih, kayak gini. Ibarat kan yang jadi gurunya teman-teman adalah orang-orang yang memang generasinya udah lebih tua daripada teman-teman. Nah, mereka juga nggak hidup di era itu gitu. Mereka mungkin nggak ngerti smartwatch, mereka nggak ngerti itu IoT apa gitu. Tapi teman-teman tuh udah punya akses yang lebih gede gitu dibandingin sama guru-guru atau dosen-dosen teman-teman. Makanya aku bilang, nggak bisa kita cuma ngandelin dari textbook atau misalnya dari guru gitu. Karena, again, perubahan itu cepat banget, dinamis banget. Mungkin tahun ini ya,
tahun ini smartwatch itu baru yang kecil kayak gini. Tahun depan mungkin itu udah yang kayak kecil banget, mungkin jadi chip gitu. Itu perubahannya cepat banget. Nggak bisa perubahan-perubahan yang cepat itu di-capture oleh textbook di sekolahan atau di kampus, atau di-capture sama dosen-dosen yang punya kerjaan setiap hari yang sama gitu. Mereka nggak ada waktu untuk catch up sama hal-hal seperti itu. Mungkin kalaupun catch up, bingung juga mau ceritain ke anak muridnya di mata kuliahnya gimana gitu kan. Jadi again, ini balik lagi ke individu masing-masing. Teman-teman harus punya eagerness yang sangat-sangat tinggi untuk mempelajari hal-hal itu sih menurut aku gitu. Dan kayaknya biasanya kesadaran ini nih Kak, baru kalau dari aku pribadi ya, itu tuh baru muncul di saat kita tuh udah mau masuk dunia kerja. Itu tuh baru berasa kayak, wow, ternyata masih banyak banget yang kurang. Kayak aku cukup nggak ya, udah mampu atau belum, kayak gitu. Persaingan. Benar. Tapi Kak, ugly truth-nya ya. Aku kan jualan SIM card sekarang. Cuman aku bikin experience-nya tuh jadi fully digital. Hal-hal perubahan sedikit aja dari orang beli di outlet sama orang beli di aplikasi aja, itu tuh sangat-sangat sulit berubahnya. Jadi kayak mungkin teman-teman yang udah biasa pakai aplikasi Gojek atau misalnya Tokopedia, Shopee, DLL mungkin lebih common gitu ya untuk beli SIM card online. Tapi untuk masyarakat yang mungkin handphonenya aja masih 3G gitu, untuk berubah dari beli SIM card ke outlet jadi beli SIM card di aplikasi aja itu sulit gitu. Jadi nggak bisa dipungkiri bahwa ya teknologi penetration di Indonesia emang juga masih rendah gitu. Makanya kayak what we can do apa sebenarnya gitu ya sebagai society dan sebagai orang-orang yang mungkin punya influence. Caranya adalah ya you ajak teman-teman kalian untuk baca lebih banyak, nonton YouTube lebih banyak, lihat-lihat website di luar negeri lebih banyak, dan dengan cara itulah akhirnya Indonesia teknologi adoption-nya akan semakin tinggi menurut aku gitu. Tapi mungkin perlu waktu lebih lama juga ya Kak, karena kalau misalnya dilihat kan Indonesia luas banget, apalagi sampai saat ini mungkin juga masih ada daerah-daerah di Indonesia di pelosok yang bahkan masih bisa bilang sulit untuk mendapatkan listrik gitu. Jadi perlu waktu banget dan ketelatenan dari berbagai pihak lah untuk bersama-sama bekerja sama. Benar banget. Tapi Kak, kalau misalnya nih kita membandingkan antara generasi lama dengan generasi baru yang bisa dibilang sekarang mungkin generasi milenial, generasi Z kayak gitu, kira-kira perbedaan besar apa sih yang dirasakan betul dengan adanya Society 5.0 ini, terutama dalam dunia kerja gitu? Apakah memang terdapat tuntutan tugas tertentu yang menjadi lebih sulit atau bagaimana Kak? Oke. Sebenarnya yang paling nge-challenge generasi sekarang adalah kita selalu dituntut untuk melakukan sesuatu lebih efektif sama lebih efisien. Karena kita berlindung di balik, kan udah ada teknologi, masa masih lama kerjanya? Ya, gitu-gitulah. Tapi nggak semua generasi live on that. Jadi kayak nggak semua generasi terbiasa pakai laptop, pakai Google Sheet, pakai apalagi Figma atau misalnya pakai apa gitu. Jadi kayak nggak semua generasi hidup dan tumbuh bersama teknologi tersebut. Nah, makanya sebenarnya challenge terbesarnya adalah sekarang gimana orang tuh learning by doing, belajar understanding cepet-cepetan biar dia tuh bisa keep up sama arus informasi yang semakin cepat juga gitu. Dan itu menurutku di atas generasi milenial, mungkin generasi X ya, generasi X tuh akan sulit banget sih beradaptasi dengan perubahan-perubahan tersebut. Cuman untuk generasi Y sama generasi Z, challenge terbesarnya menurut aku ada di empati. Karena mereka terbiasa hidup dengan kemudahan, dengan informasi yang serba gratis, mau ulangan terus habis itu nggak tahu jawabannya tinggal buka Google, mau belajar tapi bukunya hilang tinggal cari soft copy-nya di internet. Jadi kayak sangat-sangat mudah gitu. Nah, kemudahan itu biasanya ngebikin generasi Y sama generasi Z tuh jadi lebih ngegampangin sesuatu. Sehingga mereka level of empathy-nya tuh di bawah rata-rata dibandingin generasi sebelumnya. Sehingga yang jadi challenge terbesarnya generasi yang masih muda-muda nih adalah gimana teman-teman tuh empati sama orang-orang yang mungkin gak selevel sama teman-teman. Mungkin ada orang-orang yang gak punya laptop. Mungkin ada orang-orang yang gak punya internet 4G. Jadi internetnya kurang cepat.
hal-hal kayak gitu tuh harus di-capture, harus jadi konsiderasi ketika teman-teman tuh nanti masuk ke dunia kerja, sehingga teman-teman ketika ngebikin solusi atau ngebikin kegiatan, itu bakal lebih tepat sasaran karena teman-teman tahu nih, oh ada nih audiens yang nggak kayak gue, ada nih audiens yang level pendidikannya nggak kayak kita, ada nih audiens yang handphonenya belum sebagus dan secanggih handphone kita gitu. Jadi itu sih challenge terbesarnya untuk malah generasi yang muda-muda gitu. Dan awal mulanya apa pemikirannya? Awal mulanya ada pemikirannya anak generasi Z itu adalah generasi yang udah terbiasa hidup enak. Sehingga lo kalau mau bikin servis apapun harus kasih yang enak-enak gitu. Jadi sesimpel itu. Tapi hal-hal kayak gitu nggak akan bisa teman-teman capture kalau teman-teman nggak punya rasa empati bahwa ada generasi yang berbeda. Antara aku ngelihat teman-teman aja kayak, gila ya anak zaman sekarang kok gini banget. Atau misalnya kayak, anak zaman sekarang kok kayak mau enaknya banget. Tapi ya, that's the truth. Kita ngadepin generasi-generasi yang berbeda. PR-nya adalah ketika kita nggak punya empati dan kita nggak bisa melihat generasi yang lain tuh berbeda dari kita. Sehingga kita nggak respect sama mereka. Mungkin dari teman-teman ya, ini singkat aja. Misalnya nih teman-teman ngelihat generasi Y, kok kayaknya ribet banget sih, kayak loyal banget sih sama perusahaan gitu. Bukan masalah dia mau loyal, tapi memang hidupnya dia di fase yang dia kejepit sama generasi sebelumnya yang mungkin secara ekonomi lebih tinggi, dan sekarang dia mau pursuing untuk menuju ekonomi level yang sama dengan generasi sebelumnya itu sesulit itu gitu, sehingga mereka harus loyal, mereka harus hardworking. Sedangkan generasi Z ngapain sih Gen Y ini kayak gini amat gitu, ribet banget kalau kerja harus jam segini sampai jam segini, terus nanti capek-capek healing apa gitu. Ya memang generasi Y itu berbeda teman-teman dari generasi Z, dan generasi Z juga berbeda nih teman-teman generasi Y ya. Jadi antar generasi pun harus punya empati. Kalau teman-teman cuma mikirin dari point of view generasinya masing-masing, nggak akan ada tuh namanya innovation technology yang berdampak untuk masyarakat luas. Ingat, masyarakat luas di Indonesia itu diverse banget dari generasi X, baby boomers, generasi X, Y, Z, itu ada semua. Sehingga teman-teman ketika masuk ke dunia kerja harus bisa mengerti semuanya. Even aku ya yang kerja di dunia teknologi aja, setiap awal tahun aku selalu cari research untuk melihat baby boomers sih tahun ini arahnya kemana sih, generasi X kemana sih, Y kemana, Z kemana. Sehingga ketika aku mau bikin solusi sesuatu di Bayu, aku bisa bikin sesuatu yang nge-capture generasi tersebut gitu. Jadi itu sih yang teman-teman harus sangat-sangat sadar bahwa hidup teman-teman mungkin sekarang lagi digembar-gemborin nih generasi Z gitu. Tapi ketika nanti teman-teman masuk ke dunia kerja, yang di-serve nggak generasi Z doang. Teman-teman harus bisa nge-serve generasi lain. So, the key is the empathy within yourself tuh harus di-exercise banget sih. Gitu. Oke, nah tadi kan kita udah dari awal bicara tentang definisi, konsep, kemudian juga dampak dari si era Society 5.0 ini. Mau minta sedikit tips nih dari Kakak Evita nih. Bagaimana sih Kak solusi yang tepat menurut Kakak ya, insight dari Kakak untuk khususnya masyarakat Indonesia bisa menghadapi si era Society 5.0 ini, serta pemangku-pemangku kepentingan mana aja yang memang harusnya ikut bergabung sebagai partisipan untuk melanjutkan si era Society 5.0 ini di Indonesia khususnya. Oke. Mungkin kalau dijabarin ada sekitar 4 stakeholder besar ya. Yang satu pemerintah, udah pasti. Dengan ada peraturan dan dengan kemudahan untuk investasi R&D DLL, undang-undang yang memudahkan, itu sangat-sangat membantu untuk para business owner atau startup untuk mengembangkan solusi-solusi yang baik untuk society. Apa yang dibutuhkan society. Itu yang pertama, dari segi pemerintah. Yang kedua, dari segi business owner. Jadi kalau dari segi business owner itu peran yang harus dilakukan adalah dia harus punya dua mata pisau yang tadi aku bilang, antara empathy sama understanding terhadap teknologi. Yang ketiga itu dari segi seller. Kan bisa jadi sellernya kalau dalam hal misal kayak Gojek, sellernya ya berarti si tukang ojeknya gitu. Sehingga sumber daya pekerjanya itu juga harus sumber daya pekerjanya harus memiliki skill dan juga keinginan untuk edukasi ke audiens kita,
tentang si produknya ini. Harus sabar banget, bener-bener harus sabar banget. Ibaratnya ya, jualan kartu Bayu, mungkin sehari satu tuh udah alhamdulillah. Karena kalau misalnya kita masuk ke audiens yang bener-bener nggak ngerti teknologi itu susah banget. Jadi dari segi sellernya juga harus sangat-sangat sabar untuk edukasi dan juga selling gitu. Dan yang keempat, dari segi audiens juga punya peran penting nih, yaitu dengan ketika dia punya sesuatu yang menurut dia nggak enak di hati, kasih tahu ke dunia kalau itu ada yang nggak enak. Sehingga dengan mereka ngasih tahu ke dunia bahwa ada sesuatu yang dia aspired atau jadi pain point buat dia, business owner bisa lebih gampang menangkap apa yang dimau sama audiensnya gitu. Jadi 4 stakeholder ini bekerja bareng-bareng membangun sebuah sistem, sebuah era di mana akhirnya kita bisa nge-build sesuatu yang emang berdampak buat semuanya gitu, baik dari pemerintah, dari business owner, dari sellernya, dan baik dari audiensnya atau target marketnya, itu sama-sama bergerak ke arah yang sama. Nah, biasanya dengan 4 stakeholder tadi itu bergerak sama, harusnya sih kemajuan adaptasi teknologi maupun pengembangan teknologi akan sangat-sangat gacor sih ya di Indonesia dan ngebikin sesuatu yang luar biasa impactful. Contohnya kayak Gojek lah dulu ya. Secara pemerintah mereka ngizinin akhirnya ada yang namanya ojek online. Dari segi bisnis ownernya Gojek dia keep improving, dia listening to the customer, mereka dengerin apa yang customer mau dan mereka bikin fitur-fitur yang emang dibutuhin. Dari segi seller, dari segi tukang ojeknya atau mitra UMKM-nya itu juga mereka mau mengadaptasi tools baru nih yaitu Gojek dan mereka mau terus-terusan ngajak si pelanggan untuk yuk pakai Gojek biar lebih gampang, lebih aman, lebih cepat gitu. Dan dari segi audiensnya, dari segi target marketnya akhirnya belajar pelan-pelan. Ada teknologi baru nih namanya Gojek. Akhirnya dia belajar pelan-pelan dan akhirnya dia menggunakan teknologi itu dan akhirnya sekarang perputaran ekonomi sadar nggak sadar ya jauh lebih cepat dan jauh lebih impactful secara numbers gara-gara ada teknologi yang namanya Gojek gitu. Yang tadinya jualan cuma 10.000 jadi 100.000 per hari. Yang tadinya nyari ojek opang tuh butuh 15 menit sekarang cuma butuh 3 menit misalnya let's say. Jadi impactful-nya tuh ke semua stakeholder tadi gitu. Berarti sebenarnya juga dari sini ya, dari perbincangan kita malam ini aku menangkap bahwa kita juga nggak boleh terlalu meromantisasi satu generasi aja, karena tantangan yang dihadapi pasti berbeda-beda semua dan kita nggak bisa kayak mendang-mending kayak gitu, nggak bisa ya Kak? Bener banget. I like that quotes. Kita nggak boleh meromantisasi satu generasi aja untuk jadi audiens kita. Bener, itu aku setuju banget. Dan kayak kita juga sebagai generasi yang mungkin sekarang bisa bilang lagi di atas-atasnya lah, di puncak memegang kendali, kayaknya kita juga harus lebih adaptif untuk lebih siap menyiapkan diri lebih baik ya kayak terus belajar dan jangan sampai kita tertinggal teknologi ataupun tertinggal zaman karena pada akhirnya zaman ini terus bergerak dan teknologi-teknologi yang tadinya mungkin nggak pernah kita pikirkan ternyata wow ini bisa terwujud kayak gitu. Okay. That's on point. Mungkin yang terakhir bisa kakak kasih nih poin penutup terakhir lah, closing statement dari Kak Evita gimana nih Kak? Okay, for me technology is a tools. Tapi tools teknologi ini nggak bisa kita abaikan karena teknologi adalah satu-satunya jalan biar kita bisa ngelakuin sesuatu tuh jadi jauh lebih mudah dan jauh lebih efektif, efisien. Sehingga yuk teman-teman di generasi apapun, kita belajar lagi, kita selalu keep up with the updates around the world, cari tahu lebih banyak lagi, craving for something new, biar teman-teman bisa lebih kebuka lagi mindset-nya. Biar teman-teman bisa lebih banyak lagi inspirasi untuk berkaryanya gitu. Dan last but not least, please jangan pernah meromantisasi satu generasi untuk di-serve. Teman-teman setelah nanti masuk ke dunia kerja akan menghadapi generasi yang lebih diverse lagi. So keep with the track. Oke, akhirnya kita udah sampai di penghujung acara kita, podcast kita yang santai-santai ini. Sebelumnya makasih banyak ke Kak Evita karena udah memberikan ilmu, informasi, bahkan juga semangat ke generasi kita buat lebih belajar lebih banyak dan lebih semangat lagi dalam mempersiapkan hidup ke depannya. Sebelumnya makasih banyak Kak Evita. Thank you for having me too.
Thank you juga Kak teman-teman, Evita. sukses selalu. Sukses terus Kak. Thank you, Kak. Semoga selalu sehat ya, Kak. Amin, Sukses thank you, selalu, thank Kak. you. Tetap semangat.